Selamat malam para pemirsa yang sangat kami muliakan. Kita jumpa lagi di depan Dhamma TV yang kali ini kita masih membahas masalah seni-seni tradisi yang kita miliki yang ternyata banyak masyarakat menganggap itu diklaim milik Malaysia. Yang pada minggu yang lalu telah dijelaskan oleh Direktur Kesenian, Pembina Kesenian dan Perfilman bahwa itu tidak mengklaim. Namun justru kita merasa bangga sekali. Dengan begitu masyarakat jadi ikut bergerak. Nah, pada malam hari ini para pemirsa, saya masih didampingi oleh Kanjeng Pangeran Sulistyo Tirtokusumo, yaitu Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman Kanjeng yang malam hari ini juga tetap tampil rapi di depan saya dan masih juga gagah dan sehat Kanjeng Pangestunipun. Sugeng dalu. Sahayu. Dan yang kedua, ini aneh tetapi nyata, saya didampingi oleh tokoh dari Malang, Batu khususnya, yaitu Bapak Dr. Haji Sumarlin Marlin Wibowo, yang kebetulan beliau juga seniman, pemerhati seni, bahkan pelaku ahlinya di bidang tayub. Sugeng dalu Pak Marlin. Sugeng dalu. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa, melanjutkan kisah yang kemarin, saya masih ingin bertanya kepada Bapak Marlin yang ahlinya di bidang tayub untuk menjelaskan apa sih sebenarnya tayub itu. Pak Marlin, monggo aturan. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Jadi tayub sebenarnya asalnya itu adalah dari kata tanda atau tandaan. Tanda. Ya, jadi semasa kecil saya ini hidup di daerah Ngantang. Tahun dekade 50-an sampai tahun 65 sebelum pecahnya G30S. Setiap ada kegiatan bersih desa di suatu desa, pasti di daerah Ngantang itu ada yang namanya nanggap tanda. Nanggap tanda itu artinya bahwa masyarakat di desa itu pada saat itu setelah pasca panen, jadi setelah menuai padi di sawah, karena keberhasilan panen itu maka dirayakan dengan nanggap tanda itu. Kalau dulu di daerah Malang bagian barat atau di Ngantang itu. Jadi nama aslinya itu adalah tandaan. Nah, ini berjalan pada saat masih kecil mulai tahun dekade 50-an sampai pertengahan 60-an. Ini selalu di desa-desa, bahkan pedukuhan, bukan tingkat desa. Tapi di pedukuhan pun kalau ada setelah panen padi, nah di sana itu ada panen gadu, panen rojo. Nah, biasanya setelah panen rojo inilah diadakan seni tayub, tandaan yang pada saat itu namanya masih tandaan. Masih tandaan. Nah, perkembangan kemudian tandaan ini memang sekarang menjadi disebut orang tayub untuk di Malang. Ada yang menyebut uyon-uyon di daerah Blitar dan Tulungagung. Matur nuwun. Pak Marlin sama Tais Niko, mari kita lanjutkan lagi. Pemirsa, ada sebuah seni yang namanya tayub, dan kebetulan diketengahkan oleh Pak Marlin tadi, keberadaannya di daerah Jawa Timur. Dari Ngantang sampai arah ke Blitar, sampai ke Tulungagung. Nah, ini saya perlu bertanya kepada Bapak Direktur kita ini, apa kira-kira yang minggu kemarin dijelaskan sudah terdaftar 2000 lebih, sudah dideteksi sebanyak itu, tayub atau tandaan ini kira-kira sudah ikut terdaftar? Iya, secara singkat saya sebutkan sudah, tapi perlu kita sampaikan di sini bahwa hampir setiap suku bangsa di Indonesia ini salah satu produk keseniannya adalah sebagai ekspresi pengakuan manusia terhadap kekuasaan Adigodrati. Sehingga dengan demikian semua produk kesenian ini sebenarnya semuanya adalah merupakan ekspresi persembahan kepada Yang Maha Kuasa. Termasuk di dalam tari-tarian seperti tanda,
ronggeng, ledek, dan lain sebagainya ini adalah sebagai ekspresi dari manusia untuk melakukan persembahan kepada Yang Maha Kuasa dengan melakukan ritus-ritus seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa ledek, tandak, dan ronggeng termasuk bedoyo Ketawang itu merupakan sebuah event tarian yang bersifat kesuburan, yaitu harapan bagi masyarakat untuk melakukan pengembangan baik dari sisi fisik maupun non fisik. Para pemirsa, jangan kemana-mana dulu, karena event-event ini masih akan dilanjutkan. Kembali kepada Pak Marlin ya. Pak Marlin yang nun sewu tayub tadi atau tandaan. Saya pernah mendengar bahwa tanda-tanda ini harus dididik terlebih dulu di Nganjuk kalau tidak salah. Sehingga setiap tahun ada sebuah peristiwa yaitu wisuda para tanda atau ledek gitu ya. Kira-kira menurut Pak Marlin bagaimana penjelasannya itu? Betul itu Romo Yudo, jadi memang di Nganjuk khususnya, dan kalau di Blitar itu di desa Sambi Gede, di desa Jimbe ya maaf, di desa Jimbe itu satu desa memang ada khusus sekolah yang namanya sinden dan tanda ini di Jimbe. Kalau di Nganjuk itu ada di desa Sambirejo. Itu memang setiap tahun ada wisuda Waranggono namanya. Wisuda Waranggono. Itu sebenarnya Waranggono dengan tanda itu sebenarnya sama. Cuma lain sebutan saja. Lain sebutan. Tapi kalau di Nganjuk itu sebetulnya bukan tanda, tapi adalah wisuda Waranggono. Itu di desa Sambirejo. Nah itu setiap tahun justru yang mewisuda di sana itu bupatinya sendiri, Romo. Jadi ini memang dikembangkan sampai saat ini. Jadi setiap tahun ada acara untuk wisuda Waranggono ini. Itu ada prosesnya, ya tidak seperti wisuda mahasiswa, tapi ada yang dimandikan dan sebagainya. Kemudian di wisuda ada prosesinya. Nah itu di daerah Nganjuk. Jadi semua Waranggono yang disebut tanda, yang disebut ledek dan sebagainya sebetulnya aslinya ada pendidikannya, walaupun itu masih secara khusus dan tradisional dan lokal. Tapi yang jelas tidak sembarangan untuk orang menjadi ledek, tanda tayub dan sebagainya. Ini memang ada kursus-kursus atau sekolah-sekolah khusus di suatu desa atau lokal, tapi ada gurunya juga. Jadi tidak sembarangan, termasuk itu penarinya yang laki-laki itu pun sebetulnya tidak sembarangan. Tiap orang itu bisa masuk tayub tanpa itu. Matur nuwun Pak Marlin. Nanti para pemirsa jangan kemana-mana, kita istirahat sejenak dan akan kita lanjutkan pada session berikutnya. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Kita udah mulai mengenal apa yang namanya tanda tayub. Bahkan tadi dijelaskan oleh Dr. Marlin bahwa itu tidak sembarangan, harus sekolah dulu. Sementara kalangan masyarakat kita, terutama masyarakat perkotaan, banyak yang menganggap bahwa tanda atau tayupan atau itu dianggap negatif. Dan ini saya perlu pertanyakan juga nanti supaya para pemirsa bisa tahu lebih jelas. Nun sewu kepada Kanjeng Pangeran, dari penjelasan Pak Marlin bahwa itu yang dijelaskan mulai hanya di Jawa Timur. Dan nun sewu, sementara di bawah Kementerian Depdikbud ini ada Balai Pelestarian, justru yang ketempatannya berada di Jogja, yang membawahi tlatah Jawa Timur dan mungkin Jawa Barat. Kira-kira tentang tanda tayub ini ada nggak di daerah-daerah lain? Iya, gini Pak Yudo. Sebetulnya tadi saya sudah sampaikan di awal dari pembicaraan kita bahwa hampir setiap suku bangsa itu mempunyai, cuman istilahnya berlainan. Seperti halnya di Jawa Tengah itu ada tayub, tayub, ledek. Nah sampai sekarang ini yang sangat terkenal dan eksis itu adalah dari Sragen kalau di daerah Surakarta, kemudian Blora, kemudian di daerah Banyumas disebut Lengger, kemudian di daerah Wonogiri disebut ledek, dan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama, itu ledek itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Istana Mangkunegaran. Mungkin karena pada saat perjuangan beliau melawan Belanda bahwa salah satu laskar dari Pangeran Sambernyawa itu adalah berasal dari para seniman seniwati itu,
maka ada semacam perjanjian yen kepingin lestari Mangkunegaran harus tetap melestarikan budaya ledek itu ada di Puro Mangkunegaran. Oleh sebab itu maka di sana ada namanya abdi dalam Langen Projo itu ada kesenian yang disebut Langendrian. Langendrian. Ini semua hampir 90% berasal dari konco-konco seniwati yang disebut ledek dari Desa Ngadirojo tadi. Kemudian ada tari-tarian serimpi. Ya. Sebetulnya ini kan adalah bentuk serimpi atau bedoyo, sofistikasi atau penghalusan dari seni-seni yang berasal dari desa yang notabene ledek tadi. Oleh sebab itu kita tidak bisa memberi stigma yang negatif terhadap penari-penari ledek atau tayub itu karena hampir kita bisa dipastikan bahwa babonnya seni tari putri itu memang dari Itu dari situ, ya. Matur nuwun Kanjeng, matur nuwun. Para pemirsa, ternyata pengetahuan kita lebih bertambah lagi bahwa ledek atau tandak atau lengser menurut di daerah Jawa Tengah itu ternyata sudah ada, dan hanya sayang kadang-kadang masyarakat banyak terutama perkotaan menganggap itu hal yang negatif. Nah, ini perlu saya pertanyakan kepada Pak Dr. Sumarlin lagi, Pak Marlin. Tentang tayuban, itu tahu saya sebelum ada tandak juga ada tari-tarian, lalu mereka dibawa oleh yang namanya pelandang, ya, penari pria. Nah itu apa penari prianya tadi dijelaskan bahwa untuk jadi tandak atau jadi ledek itu harus sekolah dulu, ada pendidikannya. Nah untuk pelandangnya yang putat juga apa ada pendidikannya Pak? Oke, Romo Yudo, terima kasih. Jadi sebenarnya berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Bapak Direktur Kesenian tadi, untuk penari prianya sebenarnya sejak dulu juga ada sekolah yang namanya tari Langen Beksan. Gitu. Langen Beksan Ya. malah namanya. Bahkan saya pernah menjadi pelakunya di daerah Dampit itu ada yang namanya Perkebunan Margosuko, itu mengadakan sekolah Langen Beksan itu dan Di mendatangkan perkebunan. guru. Ya. Margosuko, ya, itu muridnya banyak sekali, ya, termasuk saya diantaranya. Jadi sebenarnya dalam tayub atau yang dikatakan tandaan atau ada yang nyebut uyon-uyon, itu ada gending-gending tertentu yang sudah dibakukan, sudah dibakukan yang harus dilatih untuk penari prianya. Kalau Malangan itu patokannya adalah pakai keduk kenonggong, ya, tapi kalau daerah Blitar, Tulungagung dan ke sana sampai barat itu biasanya pakai patet kendang namanya. Patet kendang ini. Patet kendang itu, tapi kalau Malang patetnya itu patet keduk kenonggong. Setiap 4 langkah ganti langkah, jadi ada silangnya. Ada Itu adalah silang, ya. ciri khas Malangan. Malangan. Ini yang tidak bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. Iya, Tapi iya. kalau seperti Gambyong di Madiun, uyon-uyon di Tulungagung dan Blitar itu biasanya patetnya ini patet kendang, sehingga patokannya yang menari itu kendang, bukan keduk, kenong dan gong ini. Gongnya. Karena kalau di Malang itu keduk itu kaki kiri, kanan, gong baru kena kaki kanan itu. Matur nuwun Pak Marlin. Para pemirsa, ini tadi ada penjelasan mengenai gaya Malangan. Memang Malang ini punya hal yang khusus nih. Kebetulan Dama TV ada di Malang ya. Jadi adalah wajar kalau mengatakan juga gaya Malangan. Dan yang saya sangat tertarik tadi pelandangnya itu, penari prianya itu juga ada sekolahnya. Langen Beksan ya Pak Marlin ya. Sementara untuk di Jawa Tengah tadi dijelaskan oleh Kanjeng Pangeran ada Langendrian ya. Dan bahkan para seniman ini termasuk seni-seni yang sangat mempunyai andil besar di dalam pelestarian menuju kepada negara Indonesia yang sangat homogen dari kisah-kisah tentang seni itu sendiri. Kira-kira kalau menurut Kanjeng Pangeran dalam acara tari-tari yang diangkat oleh Gusti Mangkunegara untuk menjadi landasan berpikir tentang tidak hanya pelestarian tapi justru perjuangan gitu. Itu kira-kira gimana kisahnya Kanjeng Sulis? Ya, ini kita sekarang melihat sejarah dari perlawanan Pangeran Sambernyawa yang akhirnya menjadi Dari Mangkunegara Pangeran pertama Sambernyawa. itu. Nggih. Memang daerah kekuasaan dari atau tanah lungguh dari keluarga Mangkunegara sepuh, ya,
ayahnya Iya, dari ayahnya, ya. Raden Mas Saidin di daerah Ngelaro, Wonogiri dan lain sebagainya. Jadi pada saat beliau lolos atau keluar dari istana ini, langsung jujuk di tanah lungguh dari Pangeran Mangkunegoro tersebut. Iya. Mereka pecah gesang pasti akan mendukung patronnya, yaitu keluarga Mangkunegoro Sepuh yang dikendangan ke Sri Lanka itu. Iya. Nah, kebetulan di situ memang banyak sekali bibit-bibit seniman dan memang sudah turun-temurun mentradisi, terutama daerah Ngadirojo dan lain sebagainya itu, dan juga terkenal cantik-cantiknya, memang sudah menjadi atau daerah berkesenian ledek kan. Ledek, iya. Matur nuwun Kanjeng. Sementara para pemirsa, setelah dijelaskan bagaimana tentang kesenian khususnya tayub ya, bersama ledek, tandak, lengser yang akhirnya diangkat ke permukaan justru oleh Pangeran Sambernyawa ya, anjing ya, dijadikan ajang pelestarian untuk perlawanan juga kepada pemerintah Belanda. Nanti kisah ini akan kita lanjutkan pada episode terakhir setelah kita istirahat sejenak. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Kita akan melanjutkan tidak hanya cerita tentang tandak, lengger atau apalagi lengser dalam bidang tayub. Mungkin di tempat-tempat lain ada juga seperti itu. Saya akan bertanya kepada Kanjeng Pangeran. Nuwun sewu Kanjeng, di dalam pengalaman sebagai direktur kesenian, direktur pembina seni dan perfilman, daerah Jawa Timur ada seperti itu, Jawa Tengah juga ada. Kira-kira di tempat lain yang semacam itu ada nggak? Ya, terutama Jawa Barat sangat berkembang dengan pesat, Jawa akhirnya Barat. melahirkan tari Jaipong itu. Oh, sampai ke Terkenal, Jaipong ya. ya. Sampai ke Jaipong ya. Para pemirsa, mungkin juga sudah tahu Jaipong itu apa. Nah, ternyata itu pengembangannya mulai dari lengser, dari lengger, dari tandak tayub tadi. Nah, cuman kembali sebelum para pemirsa bisa menuduh bahwa itu negatif di kalangan tertentu, karena kebiasaan yang terjadi di dalam tayupan itu ada minum-minum dan lain sebagainya. Ini saya perlu bertanya kepada ahlinya ini, Pak Dr. Marlin. Ini kan masyarakat yang bicara seperti itu ya. Wah, lek tayupan tandaan kok kayak abu-abuan barang itu kira-kira bagaimana Pak Marlin? Monggo. Oke, jadi begini Romo, memang dari sisi negatif itu sudah banyak diketahui masyarakat umum. Setiap pada tayuban itu ada minuman keras, itu seperti seakan-akan seperti paket. Padahal yang sebenarnya itu adalah salah. Mengapa orang pakai minuman keras? Itu kadang-kadang karena tidak siap untuk menari. Tidak siap untuk menari ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah terlatih menari dan siap untuk datang di tempat tayub, ya, itu tidak mungkin akan harus minum minuman keras. Karena justru orang yang minum minuman keras itu untuk menghilangkan rasa malunya supaya bisa turut berbaur di kalangan tayub itu sendiri. Padahal itu adalah salah. Sebenarnya yang asli tayub itu tidak ada minuman keras. Itu ya. hanya karena niat dari orang-orang yang tidak bisa menari dan ingin menari supaya tidak malu harus minum dulu. Oh, itu kan gitu efek ya. dari minuman keras itu intinya ke sana saja. Iya. Sebenarnya tanpa minuman keras pun kalau memang sudah terlatih menari Romo, Iya. itu ya tidak perlulah minuman keras itu masuk di kalangan tayub sana. Iya. Saya kira gitu. Matur nuwun Pak Marlin. Masyarakat, para pemirsa sekalian, ini memang banyak tanggapan masyarakat salah kaprah di masalah ini. Karena ya tentunya adanya minuman keras itu sudah termasuk juga salah satu tradisi di seluruh bangsa ini, terutama daerah pesisiran, karena kita banyak pohon-pohonan yang mengandung unsur minuman yang bisa dibuat jadi minuman, termasuk nira, ya. Terus termasuk pohon kelapa pun juga bisa dijadikan minuman. Namun itu tadi catatannya bahwa boleh diminum tapi tidak untuk mabuk. Nah, ini tadi juga dijelaskan Pak Marlin seperti itu. Nah, para pemirsa, di dalam melestarikan budaya itu ternyata tidak hanya masalah tandak tadi. Dan yang penting pada akhir-akhir ini banyak klaim-klaim dari tempat lain. Mudah-mudahan tandak pun itu yang sekarang mungkin juga di Malaysia juga ada karena banyak
teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja di sana, itu jangan-jangan sampai terjadi bisa diklaim lagi oleh mereka. Nah ini perlu saya pertanyakan kepada Kanjeng Sustyo ini. Kadang-kadang seni tari tradisi ini memang sangat di bawah ya Kanjeng, sangat di bawah. Grassroots ini yang punya. Nah bagaimana misi kita sebagai masyarakat banyak yang umumnya takut kalau ini dibawa ke permukaan, namun tetap harus diperhatikan oleh pemerintah di dalam eksistensi pelestariannya. Nah, kira-kira rencana-rencana kerja Kanjeng Pangeran gimana? Ya. Untuk itu. Pertama-tama kita harus mempunyai pemahaman bahwa budaya di mana kesenian termasuk dari bagian dari kebudayaan itu terus berkembang menyesuaikan situasi zamannya. Situasi zaman ini. Untuk itu, supaya kita tidak kehilangan lacak, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah pendokumentasian. Pendokumentasian ini, apalagi sekarang ini hanya dengan HP saja, itu sudah bisa mendokumentasikan. Ini penting sekali. Artinya apa? Bahwa nanti di dalam perkembangannya, bahwa tayub ini nanti juga menjadi sumber inspirasi bagi tumbuhnya kesenian-kesenian baru, tapi kita tidak akan kehilangan aslinya karena sudah terdokumentasikan dengan baik. Kita tidak bisa mencegah perkembangan terutama kreativitas ya generasi muda untuk menciptakan sebuah tarian yang baru meskipun bersumber dari yang lama. Jadi kita tidak perlu khawatir, tapi kita justru harus mendorong, memberikan iklim yang kondusif bagi setiap kreativitas. Untuk itulah nanti kita akan sandingkan. Kalau memang masyarakat menerima yang baru tersebut dengan baik, tentunya ini merupakan sebuah penambahan khasanah kebudayaan kita. Tapi kalau kita hanya mandek di situ saja, ya begitu ini pelakunya habis sudah. Habis. Matur nuwun Kanjeng. Para pemirsa, memang apa yang dijelaskan oleh Bapak Direktur Pembina Kesenian ini sepertinya mudah kita terima penjelasannya. Tapi dalam prakteknya tergantung pada masyarakat sendiri, terutama pada para pemirsa untuk bisa menyampaikan kedok tular kepada seluruh bangsa yang ada di negeri ini. Dan terakhir kepada saya kepada Pak Marlin, saya Pak Marlin, tentang busono ya, tentang pakaian. Dulu-dulu itu saya waktu kecil juga sering melihat bahwa tanda itu pakaiannya dianggap wah gitu atau seksi gitu ya. Sekarang dengan perubahan perkembangan zaman menurut Kanjeng Sulis tadi, kira-kira sekarang bagaimana perubahan para rekan-rekan tanda kan tadi? Romo Yudo dan para pemirsa Dhamma TV yang terhormat. Jadi memang zaman dulu yaitu yang namanya tanda itu cuma pakai gemben Romo. Itu kira-kira di bawah tahun 65. Iya. Tapi perkembangan zaman setelah 65 ini agak stop sedikit sampai tahun 70 baru ada yang namanya pentas tayub lagi. Pentas tayub lagi. Karena situasi waktu itu. Nah, setelah tahun 70-an itu Romo, itu sudah penari tayub ini sudah pakai kebaya biasa Romo. Kalau di sudah pakai kebaya biasa dan jarik sudah tertutup. Jadi kalau dulu ada image bahwa kalau nyangoni tanda itu disusupkan di dadanya gitu ya. Karena pakai kemben. Itu setelah tahun 70-an sampai sekarang ini sudah pakai kebaya Romo. Jadi sudah tidak ada image bahwa tanda itu harus pakai kemben. Jadi sudah pakai kebaya biasa, pakai jarik biasa, dan mungkin kalau ada yang nyawer itu sudah salaman gitu aja ya. Itu saja. Kalau dulu memang image-nya kalau nyangoni tanda itu harus di dadanya gitu. Tapi sekarang saat sekarang mulai 70-an, dekade 70-an sampai sekarang ini sudah tertib, sudah tidak ada. Nah, ini rupanya sudah tertib sampai sekarang. Mudah-mudahan itu akan tertib sampai kapanpun lah. Jadi pakaian ini memang sangat mempengaruhi budaya bangsa. Para pemirsa, jelas sudah bahwa saya bersama rekan-rekan terutama seniman lengger, tanda, untuk tayuban itu sudah tidak ada lagi image yang negatif karena semua sudah ada pembenahan sesuai dengan perkembangan zaman ini. Mereka sudah tampil untuk lebih rapi dan lebih bisa dihargai oleh masyarakat banyak. Saya rasa pertemuan kita kali ini di dalam seni dan tradisi sudah berakhir. Nanti kita akan jumpa pada minggu berikutnya dengan tema yang berbeda. Hari ini adalah tema tentang seni-seni kita yang banyak diklaim oleh pihak lain. Sudah ada penjelasan yang total.
Para pemirsa, kita berakhir dulu sampai di sini dan kita akan jumpa di episode yang akan datang. Selamat malam. Rahayu.